الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran Taqrirah Sadidah. Ini At-Taqrirat As-Sadidah. Sekarang kita memasuki bab syurutul wudu, syarat wudu. Artinya syarat itu kan sesuatu yang wajib, yang harus ada tapi di luar perbuatan. Makanya syarat ini otomatis selain dari pekerjaan wudu ya, tapi dia harus ada. Jadi kalau tanpa ini ya wudunya tidak sah. Adadu syurutil wudu'i 15 syartan. Jumlahnya ada 15. Wahia, yang pertama al-islamu. Wudu bisa menjadi sah kalau Islam. Falaysa min kafirin, maka kalau belum Islam ya belum sah wudunya. Li'anna al-wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin wal kafru laysa min ahliha. Karena wudu adalah ibadah yang butuh niat, sementara orang yang belum masuk Islam ya belum bisa dikatakan niat. Nomor 2, at-tamyizu fala yasihu min ghairil mumayyiz li'anna al-wudu'a ibadatun taftakhiru ila niyatin. Wa min syurutin niyyah tamyizun nawi. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu ya biasanya kalau di fikih-fikih itu tamyiz itu yang sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, itu biasanya tamyiz. Jadi beda antara tamyiz dengan baligh, itu beda ya. Jadi yang tamyiz itu belum pasti mukallaf, tapi kalau mukallaf pasti tamyiz. Gitu ya. Karena di antara syaratnya sahnya wudu adalah niat. Di antara rukunnya wudu adalah niat. Nah, sementara syaratnya orang niat itu dianggap sah itu tamyiz. Kemudian yang ketiga an-naqau 'anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Berarti kalau junub bisa, orang yang punya junub wudu tetap bisa dan sah wudunya. Tapi kalau haid dan nifas tidak. Dan haid nifas ini termasuk hadas yang paling besar. Jadi hadas paling kecil itu batal wudu, hadas yang pertengahan itu junub. Nah, junub itu bisa keluar mani atau berhubungan badan. Kemudian hadas yang paling besar adalah haid dan nifas. Yang keempat, an-naqa'a ma yamna'u salma ila al-basharah. Bersih atau terhindar dari hal-hal yang menghalangi air sampai kepada kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u salma ila al-basharah. Tidak ada benda yang menghalangi air ke kulit. Ya, apa saja. Faizu bisalatu ma tatal adhafir min al-awsakh. Oleh karena itu termasuk kotoran-kotoran yang ada di kuku itu, seandainya dia menghalangi air maka harus dibersihkan. Amma fil muqi wal lihaz minan namas, juga termasuk ini namanya kotoran mata ini. Kalau ini tuh namanya muq, kalau ini namanya lihaz. Ini muq, ini lihaz ya. Ujung sini sama ujung sini itu lihaz dan muq. Itu kalau menghalangi air ya wajib dibersihin dulu. Bihaitsu la yakunu faizu ta'ala dhurusai wa ghairu dzalika yamna'u usulma ila al-basharah. Dan semua hal yang menghalangi air ke kulit. Ada yang tanya, Ustadz, kalau tato gimana? Nah, kalau tato itu enggak, karena tato itu kan di dalam kulit ya.
Karena tintanya itu kan ada di dalam kulit ya. Sekarang makanya kalau yang punya tato ya nggak usah dihilangkan kalau itu membahayakan. Tapi kalau punya modal, karena yang mahal itu katanya nggak efek samping ya, pakai laser atau apa itu menghilangkan tato permanen, tapi mahal mungkin. Kalau nggak mampu ya jangan. Kalau punya uang ya silahkan, tapi jangan dirusak. Ada orang yang menghilangkan tato kulitnya dirusak, lah itu malah nggak boleh. Jadi dosanya tato nggak bolehnya itu karena merusak anggota tubuh ya. Karena merusak anggota tubuh itu tidak boleh, dilarang oleh Islam. Merusak atau merubah yang tidak wajar. بحيث لا يكون هناك جرم يمنعه nomor 5, ala yakuna ala ladhi ma yughayyirul ma'a, tidak ada benda yang merubah air di dalam kulit itu. Maksudnya kulit yang dibasuh, anggota yang dibasuh. Bihaythu yaslubu ismal ma'i kahibrin wa sabunin masalan. Itu air-air yang merubah barang-barang, benda yang merubah nama air, seperti sabun. Kemudian nanti kalau kena sabun kan jadi air sabun ya. Kemudian tinta, tinta yang banyak. Kemudian yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam, syarat sahnya wudu itu tahu kalau wudu itu fardu, wajib. Jadi kalau nggak wudu ya sholat nggak sah gitulah. Asal tahu begitu ya udah cukup. Ai an ya'lama man yuridul wudu anal wudu fardun. Iya, berarti tahu ya, orang yang mau wudu tahu kalau wudu itu hukumnya wajib gitu. Terus yang ke-7, ala ya'taqida fardhi sunnatan wa fihi halat. Dan tidak boleh meyakini yang fardu itu sunnah dan yang sunnah fardu. Nanti yang sunnah fardu mungkin yang ke ini ya. Ini 7, 8-nya mana? Oh ini. Ala ya'taqidu fardhan min fardhi sunnatan. Tidak boleh meyakini yang fardu itu sunnah. Ini syarat sahnya wudu. Jangan menganggap membasuh wajah itu hukumnya sunnah. Nah itu nggak sah wudunya, walaupun dilakukan. Nah ini ada beberapa cabang, ada beberapa kondisi ya, situasi. Wa fihi halatun. Yang pertama, taratan yalakitu an naqula af'alil wudu'i farudun. Ada kalanya orang menganggap semua yang ada di wudu itu wajib. Membasuh muka wajib, membasuh tangan wajib, mengusap rambut wajib, mengusap telinga wajib gitu. Semuanya dianggap wajib. Ada. Kalau yang begini gimana? Menganggap wajib semua. Fayasihu minhul wudu, maka sah wudunya. Terus yang kedua, wa taratan ya'taqidu anna kull af'alil wudu'i sunnanun fala yasihu wudu. Ada yang menganggap semuanya sunnah, membasuh muka sunnah, mengusap sebagian rambut sunnah. Nah itu maka tidak sah wudunya. Nah yang ketiga, wa taratan ya'taqidu anna fi furudan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Ada kalanya orang yang menganggap ya pokoknya wudu itu di dalamnya ada yang sunnah, ada yang fardu. Saya nggak tahu yang sunnah mana, yang fardu mana, tapi yang jelas di dalam wudu itu ada sunnah dan ada fardu. Nah, dan dia tidak bisa membedakan. Fafihi tafsil. Apabila seperti itu maka ditafsil. Yang pertama, in kana 'amiyan fayasihu bil ittifaq.
Kalau orang awam maka sah, nggak apa-apa. Jadi pokoknya saya wudhu di dalamnya tuh ada sunnah ada wajib gitu. Cuma saya nggak tahu yang sunnah mana ya wajib mana. Nah ini dilihat, kalau orang awam sah wudhunya, semua ulama sepakat. Ingkana aliman, kalau orang alim yasih inda Ibnu Hajar wala yasih inda Ramli. Kalau menurut Ibnu Hajar sah, tapi kalau menurut Imam Ramli tidak sah. Terus sekarang yang keempat, watarat yaqul inna mashar ra'si wa ghasal rijlaini ahaduma sunnatun lam yu'ayyin fayasih li'annahu lam ya'taqid fardan mu'ayyanan annahu sunnatan. Misalnya dia itu menganggap bahwa salah satu dari membasuh muka dan tangan, membasuh tangan itu salah satunya sunnah, salah satunya wajib, tapi dia nggak tahu mana yang sunnah mana yang wajib. Kalau yang demikian itu sunnah sah, karena tidak menentukan yang sunnah mana yang wajib mana. Karena dia tidak menentukan bahwa ini wajib dan ini sunnah gitu. Nah, jadi dia tidak meyakini sesuatu yang fardu itu sunnah, karena tidak jelas yang tangan apa yang muka gitu. Nah itu 4 kondisi orang yang meyakini fardu dan sunnahnya basuhan wudhu. Nah sekarang yang ke-8, al-ma'u tahuru, syaratnya harus ada air yang suci mensucikan. Jadi bukan cuma suci tapi juga mensucikan, karena ada air suci yang tidak mensucikan, seperti air kopi yang kita minum itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau tahur itu air dirinya sendiri dia suci dan juga dia mensucikan terhadap yang lain, itu namanya tahur. Lian al-hadatsa la yurfa'u illa bil ma'i at-tahur al-mutlaq kama taqaddam. Ya. Hadas itu bisa diangkat hanya dengan air tahur, suci mensucikan. Yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah. Syarat sahnya wudhu yang ke-9 adalah menghilangkan najis aini. Najis aini itu najis yang benar-benar ada ininya, ada wujudnya gitu. Misalnya di tangan ada tai cicak atau ada tai ayam gitu misalnya. Idza kanat tazulu bi ghaslatin wahidah fayajibu ghaslatani bil ittifaq. Kalau dengan satu basuhan tidak hilang maka wajib dengan 2 basuhan. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidah fa idza rafi la budda min ghaslataini kadzalik ghaslatan izalatin najasa wa ghaslatan rafil hadath. Jadi kalaupun misalnya dia menghilangkan najis itu dengan sekalian wudhu, maka dia yang pertama itu hanya untuk menghilangkan najis, dianggap basuhan wudhu itu yang keduanya ya. Jadi yang pertama untuk menghilangkan najis, yang kedua untuk wudhu. Kama qala sahibu Sawati Zubat wa'adda minha rafi'i rafal khabath. Wa'idha Nawawi, kalau menurut Nawawi takfi ghuslatun wahidah li izalati najasa wa rafil hadath wa huwa al-mu'tamad. Kalau menurut Nawawi enggak apa-apa, jadi wudhu sekalian menghilangkan najis itu enggak apa-apa. Artinya satu kali basuhan asal itu najisnya sudah hilang maka cukup. Jadi basuhan itu yang menghilangkan najis, yang menghilangkan hadas sekaligus, itu boleh menurut Imam Nawawi. Dan itu pendapat yang kuat ya. Nomor 10, jaryul ma'i ala jami'il udwi. Syarat sahnya wudhu berikutnya adalah
Pengaliran air ke seluruh anggota yang dibasuh. Bian yajra bi tab'ihi la yakfi masul udwi bi khirqatin aw thaljin. Ya artinya mengalir dengan normal ya, bukan dialiri dengan seperti salju, wudhu dengan salju masih berupa salju, itu enggak sah. Atau khirqah itu apa ya, khirqah ya, khirqah khirqah nah ini kan kalau nggak salah kan air panas kalau nggak salah ya, air sobek ya, ini apanya, dengan sobekan bikhirqatin aw thaljin. Mungkin ini ya, dengan lap apa namanya, kalau orang sakit itu di rumah sakit biasanya diseka, dengan seka kain basah kemudian dilap-lapin ini, karena khirqah itu artinya sobekan kain ya, lap. Jadi tidak cukup wudhu itu dengan seka atau salju diratakan ke tangan ini, tidak sah. Itu yang ke-10. Yang ke-11, tahaqqul muqtadi ay al-jazmu bin niyyah falau tawaddu'a syakan hal huwa muhditsun am mutawaddi'un fala yasihhu wuduhu in bana al-halu annahu ghairu mutawaddi'in li'adami tahaqqul muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyyah. Jelas motif wudhu itu apa, karena nanti ada wudhu sunnah, ada wudhu wajib, ada wudhu menghilangkan hadas, ada wudhu tabrid, ketika panas sekali disunahkan wudhu, ada wudhu karena mau sholat yang baru, belum batal tapi wudhu lagi. Nah harus jelas motif wudhunya apa, harus pasti, karena itu nanti efeknya di niat, jadi niatnya jelas gitu. Terus yang ke-12, dawamun niyyah hukman ya alla ya'tiya bima yunafiha kariddatin wa alla yasrifaha ila ghairil manwi. Ketetapan niat artinya tidak ada hal-hal yang membelokkan niat di dalam wudhu, seperti misalnya naudzubillah tiba-tiba menjadi murtad di tengah-tengah wudhu, itu langsung wudhunya nggak sah, atau hal-hal yang merubah niat di dalam wudhu ketika sedang wudhu. Yang ke-13, adamu ta'liqin niyyah, tidak adanya menggantungkan niat. Matona fi syurutin niyyah safhah. Ya misalnya saya niat wudhu kalau nanti saya dapat hadiah 1 juta misalnya. Kalau enggak jadi ya jadi enggak. Nah itu enggak boleh menggantungkan niat.
Jadi harus benar-benar niatnya karena Allah. Terus yang ke-14 dan ke-15 dukhulul waqti wal muwala li ta'imil hadathi. Selesai baul wal madhi wal mustahadah. Nah, yang ke-14 adalah masuk waktu dan tapi ini semuanya kedua-duanya bagi orang yang daimul hadas, yang batal terus, seperti orang yang kencing terus atau kentut terus atau yang lain, dan mualah langsung tanpa jeda, jadi dari basuh muka langsung basuh tangan, ya, sebelum kering airnya yang di muka langsung basuh tangan, harus sudah masuk waktu sholat dan harus langsung, tidak boleh anggota yang satu kering baru basuh anggota berikutnya. Tapi dua-duanya ini, syarat dua-duanya ini adalah khusus untuk yang orang yang daimul hadas, orang yang selalu batal wudunya. Kasalasil bauli, seperti orang yang selalu keluar pipisnya, wal madhi, dan orang yang selalu keluar madinya, wal mustahadhati, dan orang yang mustahadah. Mustahadah itu keluar darah seperti haid tapi bukan haid. Kama qala sahibu salat az-zubat, law syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min wusuli ma'in illa basyaratil maghsuli wa yadkhulul waqtu lida'imil hadath wa adaminha rafi'i raf'al khabath. Itu keterangannya sudah ada di atas tadi ya. Masalah tuh sekarang masalah yang pertama, idza syakka fit taharati wa tayaqqana al hadath aw syakka fil hadathi tayaqqana tahara fa mal hukum. Apabila ada orang yakin bahwa dia ragu, saya ini sudah wudu apa belum, tapi sudah pasti bahwa dia hadas, artinya tadi ini saya tadi saya wudu apa belum ya tadi itu, tapi barusan kentut, cuman tadi itu saya wudu apa enggak, itu hukumnya gimana? Atau syakka fil hadas wa tayaqqana taharah, yang jelas tadi saya wudu, saya pastikan saya wudu, cuman barusan saya ini kentut apa enggak ya gitu. Nah, dua-duanya nih hukumnya gimana? Suratuhu arada an yusalliya thumma syakka. Misalnya ada orang mau sholat kemudian ragu, hal huwa muhditsun am mutatahhirun, ragu saya ini punya wudu apa enggak ya. Fa in tayaqqana al hadath ka anta khalal khala wa qada hajatahu thumma syakka ba'dahu hal latahar am la, fahuwa muhditsun li'annahu al-yaqin. Kemudian dia ragu, dia dia yakin punya hadas karena barusan dia masuk ke WC, barusan WC berak, tsumma syakka ba'dahu, tapi setelah berak tadi saya habis dari WC, kira-kira saya wudu apa enggak ya, kok saya ragu ini. Nah, kalau demikian maka fahuwa muhdits, maka dia punya hadas, sudah batal wudunya, anggap saja batal, karena yang dianggap itu yang yakin, karena dia yakin ke WC, yang ragu itu sudah wudu apa enggak. Wa kadzalika kalau tayaqqana annahu tatahhar thumma syakka ba'dahu hal ahdatha am la fa huwa dhahir la'annahu yakin fa huwa annahu ya'khudhu bi yaqinihi. Begitu sebaliknya, kalau dia sudah yakin, yang jelas tadi saya wudu karena tadi saya ke kamar ke tempat wudu masjid itu, cuman saya ragu setelah itu tuh saya sudah kentut apa belum ya gitu misalnya. Nah, maka kalau yang demikian maka tidak batal, karena yang dianggap pokoknya yang yakin.
Nah, ini sesuai kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa terkalahkan oleh syak. Kama qala Zubat, "Wa ma yaqini hadatsin aw tuhri." Atau ala syakkun bid'an. Yaqinahu. Masalah yang kedua, idza tayaqqana taharah wal hadath walakin syakka ayyuhuma sabiq, famal hukm? Kalau dua-duanya ini yakin, saya yakin taharah dan yakin hadas. Saya pokoknya udah yakin sudah berwudu, saya sudah wudu. Tapi saya juga sudah kentut. Cuman duluan mana ini? Duluan wudu apa duluan kentut? Nah, yang demikian bagaimana hukumnya? Suratuhu, contohnya seperti ini. Hasala lahu ba'da tulu'i syamsi mathalan hadathun biyaqinin. Jadi setelah matahari terbit itu dia yakin, pokoknya saya itu sudah kentut gitu. Wa taharatun biyaqinin. Dan juga saya sudah wudu. Pokoknya setelah matahari itu terbit, saya yakin saya itu ya wudu ya kentut. Walakin syakka, tapi dia ragu. Hal ahdatsa awalan thumma tatahhar amal aqs. Apakah saya batal dulu baru wudu atau wudu dulu baru batal? Ragu nih, ragu. Cuman saya yakin dua-duanya saya alami. Al-hukmu, maka hukumnya bagaimana? Ya'khudhu bididdi ma qablahuma. Bididdi halatihi qabla tulu'i syams. Maka dihukumi sebaliknya dari sebelum matahari terbit. Karena yang diyakini itu kan setelah matahari terbit. Nah, maka hukumnya adalah menggunakan kebalikannya dari sebelum matahari terbit. Gitu. In kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fa huwa al-an mutatahhirun. Jadi kalau dipastikan sebelum matahari terbit itu kok batal wudunya, maka sekarang hukumi sebaliknya. Berarti sekarang punya wudu gitu. لأن الأصل استمرار ذلك الحدث وطهارته فيما بعد رفعت ذلك الحدث. Iya, karena dipastikan bahwa setelah itu kan bersuci. Jadi dihukumi sebaliknya. Maka sekarang sudah punya wudu karena dipastikan setelah matahari terbit itu berwudu. Nah, in kana qabla tulu'i syamsi mudhahirun fanadhir. Kalau sebelum matahari terbit itu kok dia punya wudu, ya, dalam keadaan suci, maka dilihat. Idza kana ya'tadu tajdid taharati fa huwa al-an muhdits. Kalau memang biasa setiap batal wudu, maka sekarang dianggap muhdits. Ya. Sekarang muhdits. Idza kana la ya'tadu tajdid taharati fa huwa al-an mutatahhir. Jadi kalau yang orang nggak biasa wudu, artinya bukan daimul wudu, itu ya, daimut taharah, maka sekarang dianggap suci, dianggap suci. Nah, sekarang yang ketiga, idza kana la ya'lamu halata qabla tulu'i syams wal an muhdits. Kalau tidak tahu sebelum matahari terbit itu apa yang apakah dia sudah wudu atau belum, ya, misalnya ragu nih, atau tidak tahu bukan ragu, saya tidak tahu tadi itu sebelum matahari terbit saya punya wudu apa enggak ya, tidak tahu nih. Nah, wa yalzamuhu al wudu, maka sekarang harus wudu alias batal.
Walau lan yuhditsa wa yatawadda li takuna taharatu ala yaqinin. Tapi lebih utama lagi nanti nunggu batal dulu, nunggu kentut atau apa yang membatalkan wudu baru wudu. Meskipun tetap harus wudu, tapi lebih utamanya menunggu dulu supaya yakin. Kama qala sahibu safati zubat wa sabiqun idza juhil khudh diddama qabla yaqinin haitsu lam ya'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Wallahu a'lam. Besok kita masuk kepada bab yang membatalkan wudu.